kita mulai, mohon dirapikan tempat duduknya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di kelas ini tanpa ada suatu halangan apapun dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat serta salam tetap kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi kali ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Ta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi dapat memperlancar pembelajaran pada pagi kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. Gimana kabarnya anak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat. Saya absen terlebih dahulu. Henry, hadir. Laras, Hadir Pak. Bulan, Hadir Pak. Noval, Absen, termasuk Pak. nama. Bolos. Oh ya, saya Pak. Kemudian Andi. Sakit Pak. Oh ya, sakit. Bahrul. Nggak tahu. Nggak tahu Pak. Oh ya, saya Alfa juga. Nah, mungkin itu untuk absen pada pagi kali ini. Nah, pada pagi kali ini kita akan mempelajari tentang apa? Ada yang tahu? Saya tahu Pak. Apa? Iman kepada hari akhir. Nah, sebelum itu apa materinya? Lupa Pak. Oh, lupa. Masa baru kemarin lupa? Oh ya, untuk pagi ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada hari akhir. Tapi materi sebelumnya itu materi beriman kepada Rasul. Ada yang tahu beriman kepada hari akhir itu rukun iman yang keberapa? Kelima. Betul. Oh, mantap ya Mas Hendri. Nah, dan saya memohon kepada anak-anak untuk pagi ini pembelajaran ini agar berperan aktif dalam pembelajaran supaya apa? Supaya kita dapat mempelajari atau memahami materi yang akan disampaikan oleh saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, terlambat dikarenakan tadi jemput. Oh ya, silakan masuk Mas Darul. Sini. Ya, ikut saya. Nah, anak-anak, untuk pagi kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir. Ada yang tahu beriman pada hari akhir itu apa? Coba Mas Edi, apa? Menurut Anda aja yang kamu tahu. Meyakini tentang hari kiamat. Oh ya. Menurut Mbak Lara? Sama Pak. Oh ya, nama. Beriman kepada hari akhir adalah percaya dan meyakini bahwa alam semesta ini akan hancur lebur tanpa ada yang tersisa. Nah, kemudian
hari akhir ini terbagi menjadi dua, yaitu hari akhir kubro dan sugro. Ada yang tahu tentang kiamat kubro atau sugro? Mas Nopal, kiamat sugro? Kalau yang kiamat sugro itu Pak, kiamat yang kecil Pak. Oh, betul, mantap. Nah, di dalam Al-Quran hari akhir ini dijelaskan ada dua hari akhir, yaitu hari akhir kecil dan besar, yaitu hari kiamat sugro dan kubro. Nah, untuk kiamat sugro ini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman yuhziya 'anil nas wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kemudian dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, tanda-tanda hari kiamat sugro ini ada banyak sekali. Contohnya yaitu kematian. Setiap kita pasti akan merasakan mati. Nah, itu contoh yang paling familiar di antara yang lainnya. Ada yang bisa menyebutkan lagi contoh-contohnya, Mbak Ulan? Tersebarnya kebodohan, Mas Hendri? Banyak kejahatan. Mbak Laras? terjadinya banyak musibah. Oh ya, itu dari beberapa tanda-tanda kiamat sugro. Kemudian yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, di kiamat ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai 3. Ada yang hafal? Enggak ada Pak. Oh ya, Salah. saya bacakan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal biharu fujirat. Yang artinya apabila matahari digulung, apabila binatang-binatang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Kemudian ada lagi di surat Al-Zalzalah dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan terjadinya gempa. Kemudian dalam surat Al-Qari'ah jelaskan keadaan manusia berbagaikan anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung bagai bulu-bulu yang berterbangan. Berdasarkan ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, sangat besar sekali tatkala malaikat Israfil meniup sangkakalanya. Kemudian bumi diangkat, lalu matahari terbit dari sebelah barat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun rusak hebat. Nah, itu contoh dari kejadian kiamat kubro. Tanda-tandanya ada yang tahu lagi? Kiamat kubro, kiamat besar. Mas Hendri tahu nggak? Turunnya Dajjal. Turunnya Dajjal ya. Mbak Ulan? Kemunculan Imam Mahdi. Mbak Laras? Munculnya kayak Jujur, ya Jujur dan Makjud. Mas? Tahu baru? Turunnya Nabi Isa. Oh ya, itu. Dan matahari terbit dari sebelah barat dan munculnya hewan melata yang dapat apa ya? Dapat apa? Berbicara. Nah, kemudian setelah itu dalam hari kiamat itu ada, setelah hari kiamat berlangsung, kemudian ada periode dalam hari kiamat. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan setelah hari kiamat tersebut. Kemudian Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian manusia digiring ke tempat yang sangat luas, yaitu padang mahsyar, tempat untuk berkumpul. Kemudian yang selanjutnya
setiap manusia di alam masyar mempunyai buku catatan atau kisah perjalanan dalam hidupnya yang dicatat oleh malaikat. Apa? Ada yang tahu? Rofik dan Alif. Ya, betul. Ketika kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu dia masih ada di dunia. Yang kemudian Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa kecil, besar itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota badan misalnya tangan, kaki akan menjadi saksi ketika amal perbuatan kita dihitung. Kemudian Yaumul Mizan adalah timbangan yang adil kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat oleh manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Ketika amalan itu banyak yang baik, maka akan langsung ke surga, dan yang amal buruknya banyak akan langsung ke neraka. Kemudian yaitu tahapan selanjutnya yaitu As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka untuk menuju surga. Nah, ketika kita akan menuju surga, kita akan melewati ini, jembatan As-Sirat. Perumpamaannya As-Sirat ini bagaikan satu helai rambut yang kecil. Ketika kita mempunyai amalan yang baik, maka kita akan langsung cepat dan tanpa bergoyang-goyang melewati jembatan tersebut. Kemudian Yaumul Jaza, yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab, maka akan ditimbang terlebih dahulu, kemudian akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, ketika amal perbuatannya baik, maka akan masuk ke surga, dan ketika amalnya buruk akan masuk ke neraka. Nah, mungkin itu periode dalam setelah hari kiamat. Ada yang ditanyakan? Gak ada. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang hikmah tentang beriman kepada hari akhir. Nah, di sini kita akan membuat kelompok. Bisa dibuat 2 kelompok. Nanti Mas Hendri sama Mas Bahrul dan Mbak Laras dengan Mbak Bulan ya. Bisa didiskusikan tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Saya beri waktu 3 menit. Bisa didiskusikan dengan sebaik mungkin ya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, Mbak. Nanti yang presentasi ke depan itu perwakilan masing-masing kelompok atau hanya satu kelompok saja yang Nanti maju? Nanti semua maju, tapi perwakilan saja. Baik Pak, terima kasih. Ya. Sudah selesai belum? Sudah Pak. Ya, monggo kelompok Sweet mana? Sweet aja, sweet. Nggak ada kelompokmu dulu aja, kelompokmu. Laki-laki duluan Pak. Oh ya, laki-laki ngalah. Kan laki-laki pemimpin. Laki-laki maju dulu. Apa Pak tadi Pak? Hikmah pada hari akhir. Ya, dengan pada hari akhir. Hikmahnya itu Pak. 1.
senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Ya, tadi. 2. Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Ya. 3. Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Ya. Pak. Ya. Ya. Betul. Boleh. Ayo. Ya, nomor yang Putri. Mbak Laras. Baik, saya akan menyampaikan diskusi kelompok kami tentang hikmah beriman pada hari akhir. Yang pertama yaitu muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kejahatan moral yang mengakibatkan murka Allah SWT di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia. Kemudian yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah SWT dengan harapan maunahnya pada hari itu. Sudah Pak? Benar nggak Pak? Apa? Benar apa nggak Pak? Ya, cukup. Monggo, Bali. Masuk Pak. Nah, anak-anak kan sudah mendiskusikan tentang hikmah mempelajari beriman kepada hari akhir ya. Sudah paham semua belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, saya akan kembali ya. Hikmah beriman pada akhir yang pertama yaitu munculnya rasa kebencian yang dalam pada kemaksiatan dan kejahatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dalam segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di dunia ini. Kemudian yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, senantiasa termotivasi untuk berbuat baik dan beramal soleh. Dan yang kelima, senantiasa menghindari niatan-niatan yang buruk. Dan yang terakhir, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Nah, itu untuk hikmah beriman pada hari akhir. Dan untuk materi pada pagi hari ini kita sampai hikmah dulu. Dari awal tadi dan sampai akhir ini ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas? Izin bertanya Pak. Ya, Laras. Contoh perilaku perbuatan baik yang bisa kita lakukan sebagai siswa agar amalan baik kita itu banyak itu apa Pak? Contohnya Pak? Contohnya yaitu yang pertama menyadari bahwa semua perbuatan yang ada di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang kedua yaitu selalu berusaha melakukan amal soleh dan amal kebaikan. Dan yang ketiga selalu berusaha mendekatkan diri pada Allah. Nah, itu contohnya. Baik Pak, terima kasih. Dan ada lagi yang ditanyakan? Belum Pak. Nah, misal belum, saya akan mengulang materi pada pagi hari ini dengan pertanyaan untuk anak-anak semua. Coba Mas Hendri, kiamat itu ada berapa? Ada 2. Apa saja? Kiamat kubro, kiamat kubro di. Oh ya, cukup. Yang kedua Mbak Bulan. Apa Pak? Periode setelah hari akhir ada apa aja? Yaumul Ba'ats, Yaumul Hasyr, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Sirat, Yaumul Jaza. Oh ya, cukup. Nah, untuk pembelajaran pada pagi kali ini kita cukupkan. Nah, untuk pertemuan besok kita akan mempelajari tentang beriman kepada qada dan qadar.
Nah, untuk pembelajaran kita cukupkan pada kali ini. Sebelum kita tutup, apabila saya ada kesalahan dan perbuatan yang salah, saya mohon yang sebesar-besarnya ya anak. Oke Pak. Kita tutup pembelajaran pada pagi kali ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika